saya memiliki keyakinan bahwa Allah mempertemukan kedua orang itu, yang satu yang radikal, Menteri Agama, yang satu yang kiai. Ini bukan sebuah pertemuan peradaban biasa, tapi ini adalah sebuah perjalanan yang dikehendaki oleh Tuhan yang ada maksudnya. Jenderal boleh merombak sesuatu, tetapi jangan lupa arah perombakan itu harus ihdinas siratal mustaqim. Lanjut Pak Ali Tahir, Komisaris Utama Komisi 8. Siap-siap Pak Nur Hasan Saidi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hanya kepadanya lah kita menyembah, dan hanya kepada kita mohon pertolongan, dan hanya kepada kita akan kembali. Ada 15 pertanyaan. Meskipun sebelum ditegur oleh Pak Yandri yang hari ini ulang tahun, tepuk tangan dulu. Saya mengelaborasinya dalam waktu 5 menit saja. Berangkat dari sebuah kontemplasi spiritual. Tahapan-tahapan pengetahuan manusia oleh Auguste Comte. Ada tahapan teologis, ada tahapan metafisis, dan ada tahapan ilmiah. Dalam konteks itu maka saya hanya ingin berpesan kepada saudara menteri. Jenderal tinggal jenderal, tapi jenderal yang tidak pernah menapakkan kaki di bumi kehilangan makna kejeneralannya. Saudara, jangan pernah berbangga itu. Tugas pemimpin adalah menggeser air mata kemiskinan jadi air mata kebahagiaan, siapapun kita. Kementerian Agama, ide kecil saya. Sejak muda saya berasal dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sekolah di Katolik, malam minggu saya di gereja. Kemudian aktiflah di Muhammadiyah, bersentuhan dengan Nahdlatul Ulama. Maka saya lahir sebagai seorang yang MUNU, Muhammadiyah yang NU. Saya hanya ingin berpesan pertama, selamat bertugas kepada saudaraku dan juga adindaku Jainut Tauhid sejak kecil bersama saya. Selamat adindaku, senyummu mempesona. Tetapi saya memiliki keyakinan bahwa Allah mempertemukan kedua orang itu, yang satu yang radikal, Menteri Agama, yang satu yang kiai. Ini bukan sebuah pertemuan peradaban biasa, tapi ini adalah sebuah perjalanan yang dikehendaki oleh Tuhan yang ada maksudnya. Jenderal boleh merombak sesuatu, tetapi jangan lupa arah perombakan itu harus ihdinas siratal mustaqim. Maka pertama pesan saya adalah, jadikanlah Kementerian Agama ini, Pak Menteri, tolong catat betul ini, mumpung saya perintah Anda hari ini. Pertama, jadikanlah Kementerian Agama menjadi pengawal rohani bangsa. Jadikanlah Kementerian Agama menjadi pengawal rohani bangsa. Sekali lagi, jadikanlah Kementerian Agama menjadi pengawal rohani bangsa. Jangan ada kepentingan jangka pendek mengabaikan kepentingan jangka panjang. Saya baru menemukan 3 jenderal selama ini menjadi Menteri Agama. Menteri Alam Shah yang melakukan perombakan. Bukan Alam Shah, tidak pernah ada Kementerian Agama di lapangan Banteng. Kedua, jenderal yang sangat sufi, Tarmizi Tahir, tidak ada hubungan dengan Ali Tahir. Nah, sekarang saya kepingin Menteri Agama yang jenderal tetapi juga sufi. Menata hati itu penting. Oleh karena itu menurut pandangan saya, pesan saya pertama, jaga niat beribadah kepada Allah di kementerian ini. Ikhlas beramal itu kata kunci. Ikhlas itu rela hati. Rela hati ada 4. Ma'allah minallah lillah ilallah. Bersama Allah, dari Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah. Itu ikhlas.
Maka jadikan Kementerian Agama ini ikhlas beramal. Kedua, kompak. Ketiga, kerja keras, tahu tugas pokok dan fungsi. Yang kemudian amanah. Tidak ada hubungan dengan Partai Amanat Nasional. Jangan lagi muncul isu-isu radikalisme. Kalau tidak ada radikalisme, tidak pernah ada Namrud berjumpa dengan Ibrahim. Jika tidak ada radikalisme, maka Musa tidak akan bertemu dengan Fir'aun. Jika tidak ada radikalisme, maka Muhammad tidak akan bertemu dengan Abu Lahab, Abu Zahal. Kata radikalisme adalah akar dari sebuah persoalan teologis. Yang keliru adalah menggunakan radikalisme dalam konteks politik yang menghancurkan peradaban. Nah, oleh karena itu menurut pandangan saya, jika radikalisme digunakan untuk membangun peradaban dan melakukan perjumpaan peradaban, itu kita setuju. Tapi kalau menggunakan radikalisme untuk menghantam negara, kita boleh melawan. Karena Islam mengajarkan kesatuan bangsa itu fardu ain, hubul waton minal iman. Nah, oleh karena itu belajarlah tentang apa itu agama, Pak Menteri, dan apa itu faith, apa itu religion, dan apa itu faith. Agama pasal 29 itu adalah organisasi, mengatur, bukan isi dalam faith. Faith itu iman, tidak boleh diganggu. Faith adalah Anda bicara soal fungsi agama, anggaran, tugas agama dan pendidikan, itu faith, atau religion. Kerukunan internal umat agama, itu adalah religion. Hubungan antara antar umat agama itu adalah religion. Hubungan antar umat agama dengan pemerintah adalah religion. Tetapi begitu bicara soal solat, zakat dan lain sebagainya, itu adalah faith. Anda tidak boleh masuk di wilayah itu. Mumpung Ali Tahir bicara apa adanya, Pak Jenderal. Nah, oleh karena itu menurut saya, saudara harus banyak belajar tentang apa itu religion dan apa itu faith. Saya belajar sejarah peradaban, saudara. Tanpa agama, tidak pernah ada kata atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bung Karno melahirkan kemerdekaan ini dengan kata atas nama bangsa. Artinya menghimpun bangsa, seluruh kekuatan itu di situ. Nah, oleh karena itu belajarlah bijak di dalam berjalan ke pelabuhan Nusantara ini. Saudara, hendaklah Menteri Agama menjadi wasit. Jangan sampai wasit Anda berjalan di dalamnya, kemudian Anda kehilangan para pemain, maka Anda berjalan sendirian. Hati-hati. Bisa ditinggalkan umat. Ya. Ini saya bicara apa adanya. Saya ini orang lapis yang paling bawah. Ya. Oleh karena itu, saudara, saya sayang pada Anda, maka saya bicara apa adanya. Saudaraku sekalian berbahagia. Oleh karena itu, beberapa program ingin saya tawarkan pada saudara. Anggaran belanja baik fungsi agama maupun fungsi pendidikan mestilah efisien. Kedua, efektif tapi berdampak. Anggaran efisien, efektif, berdampak adalah anggaran sampai ke bawah. 58 triliun yang digelontorkan ke daerah, sampai ke di daerah. Di daerah yang terpencil, terluar, kemudian yang terdepan menjadi wilayah Republik Indonesia adalah. Oleh karena itu, saudara memerlukan mapping. Mapping terhadap persoalan-persoalan pelaksanaan tugas daerah. Saya mulai dari pendidikan agama. Terima kasih selama ini Pak Dirjen dengan bagus telah melakukan mapping terhadap perguruan tinggi kita. Dari 71, kita ingin berapa yang sudah masuk di dalam wilayah world class university. Itu yang dikerjakan oleh Menteri Agama. Berapa yang bisa masuk dalam world class university dari UIN kita, STAIN kita, dan seterusnya. Pemekaran Dirjen Pendidikan segera dilakukan sebagai pesan periode lalu. Pendidikan tinggi keagamaan, kedua adalah pendidikan madrasah, Dirjen Madrasah, kemudian dinia dan pondok pesantren. Maka kita percepat rancangan undang-undang menjadi undang-undang pesantren, sebuah kebutuhan dasar. Saudara, saya masih panjang tapi saya mau tahu diri, masih 2 menit lagi. Oleh karena itu, saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, bekerjalah dengan akomodatif. Anda meninggalkan DPR, kita juga bisa meninggalkan Anda. Nah, oleh karena itu berhati-hatilah. Memang ujung akhir dari hubungan kinerja kita legislasi, anggaran dan juga pengawasan tergantung sejauh mana menggunakan 4C. Pertama adalah coalition,
kedua adalah cooperation, yang ketiga competition, yang keempat adalah konflik, yang kita akomodasi menjadi dinamika, kemudian akomodasi dan solusi. Selamat bekerja saudaraku, dari saya Muhammad Ali Tahir, asal Nusa Tenggara Timur, daerah pemilihan Banten 3. Bayangkan Anda, Ali Tahir diterima di Banten 3, karena pakai peci, itu modalnya. Saya kira itu saja, kita terus akan berinteraksi, 100 hari ke depan kita akan memantau perkembangan saudara. Kalau masih ada radikalisme, maka kita juga akan memberikan pandangan-pandangan teologis, filosofis, dan ilmiah dari perdebatan keagamaan kita bersama. Agama langit ada 5. Agama Hanifiyah, Yahudi, Sabi'in, Kristen, dan Islam. Kemudian agama-agama bumi. Dan itu semua dirangkum dalam kesatuan kerukunan umat beragama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu Pak Menteri, kalau komisaris memang beda Pak ngomongnya Pak.